Halo semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan menembus lorong waktu, menyibak tabir misteri yang menyelimuti salah satu peradaban besar di Nusantara. Kita akan membahas Riau, bukan hanya sebagai provinsi yang kita kenal sekarang, tetapi sebagai jantung peradaban Melayu yang menyimpan banyak rahasia dan kisah yang jarang terungkap. Judul kita kali ini mungkin terdengar dramatis, tapi percayalah, di balik setiap kejayaan, selalu ada kisah perjuangan, intrik, dan bahkan pengorbanan yang membentuknya. Jadi, siapkan diri Anda. Kita akan mulai petualangan ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam bayang-bayang sejarah, mari kita pahami dulu di mana kita berdiri. Riau hari ini adalah provinsi yang kaya akan sumber daya alam, pusat ekonomi penting di Sumatera. Tapi jauh sebelum itu, wilayah ini adalah panggung utama bagi kerajaan-kerajaan maritim yang kekuasaannya membentang melintasi selat. Sebut saja Sriwijaya, Kerajaan Melayu, hingga Kesultanan Siak Sri Indrapura. Mereka bukan sekadar nama dalam buku teks, mereka adalah raksasa yang mengendalikan jalur perdagangan paling sibuk di dunia pada masanya. Namun, mengapa jejak peradaban yang begitu megah ini seolah-olah lenyap di telan zaman? Apa yang sebenarnya terjadi? Inilah pertanyaan besar yang akan kita coba jawab bersama. Kisah kita dimulai dari era prakolonial, di mana Selat Malaka adalah urat nadi perdagangan dunia. Disinilah rempah-rempah dari timur bertemu dengan kain dari barat, emas dari pedalaman ditukar dengan keramik dari Tiongkok. Dan siapa yang menguasai selat ini? Tentu saja, kerajaan-kerajaan Melayu yang berbasis di pesisir Sumatera, termasuk wilayah yang kini kita kenal sebagai Riau. Mereka adalah para penguasa laut, dengan armada yang kuat dan diplomasi yang ulung. Mereka membangun istana megah, pusat-pusat keilmuan, dan melahirkan karya sastra abadi seperti Gurindam 12. Bayangkan sebuah peradaban yang begitu cemerlang, di mana budaya, seni, dan perdagangan berpadu harmonis. Namun, kejayaan ini membawa benih kehancurannya sendiri. Kekayaan yang melimpah di Selat Malaka mengundang mata-mata serakah dari seberang lautan. Bangsa Eropa, dimulai dari Portugis, kemudian Belanda, dan Inggris, datang dengan satu tujuan, memonopoli perdagangan rempah-rempah. Inilah awal dari babak kelam dalam sejarah Riau. Kedatangan mereka bukan hanya untuk berdagang. Mereka datang dengan kapal perang, meriam, dan politik adu domba atau yang kita kenal sebagai Divida et Impera. Para penguasa lokal dihadapkan pada pilihan sulit, melawan kekuatan militer yang superior, atau berkompromi dan perlahan kehilangan kedaulatan. Disinilah intrik dan pengkhianatan mulai bermain. Belanda, dengan VOC-nya yang licik, tidak langsung menyerang. Mereka menawarkan perjanjian persahabatan, memberikan perlindungan dari serangan kerajaan lain, namun dengan harga yang sangat mahal. Mereka mulai mencampuri urusan suksesi takhta, mendukung satu pangeran melawan pangeran lainnya, menciptakan perpecahan internal di dalam istana. Persaudaraan yang tadinya erat menjadi retak. Para bangsawan yang seharusnya bersatu menjaga kedaulatan, justru saling curiga dan berebut kekuasaan yang sesungguhnya sudah digerogoti dari dalam. Inilah tragedi sesungguhnya, sebuah peradaban besar tidak runtuh karena serangan dari luar, tapi karena rapuh dari dalam. Salah satu contoh paling nyata dari tragedi ini adalah kisah Kesultanan Siak Sri Indrapura. Di bawah kepemimpinan Sultan Syarif Kasimi, Siak mencapai puncak kejayaannya. Namun, tekanan dari Belanda semakin kuat. Para penerusnya harus berjuang mati-matian mempertahankan sisa-sisa kemerdekaan. Perjanjian-perjanjian yang dipaksakan semakin mengikat, wilayah kekuasaan semakin menyusut, dan monopoli perdagangan Belanda mencekik perekonomian rakyat. Istana yang megah perlahan menjadi sangkar emas. Para sultan mungkin masih memiliki gelar, tapi kekuasaan real telah berpindah tangan. Pusat-pusat kebudayaan dan intelektual yang dulu ramai kini menjadi sepi. Para pujangga dan ulama kehilangan pelindung mereka, dan api peradaban Melayu yang tadinya menyala terang mulai meredup. Jejak fisik dari peradaban yang hilang ini pun menjadi saksi bisu. Coba kita lihat peninggalan yang ada. Istana Siak memang masih berdiri megah. Tapi berapa banyak dari kita yang tahu tentang reruntuhan benteng-benteng pertahanan Melayu di sepanjang pesisir? Atau tentang situs-situs pelabuhan kuno yang kini terkubur di bawah lumpur dan hutan bakau? Banyak artefak dan naskah kuno yang tak ternilai harganya dijarah dan dibawa ke Eropa, kini tersimpan rapi di museum-museum di Leiden atau London, menjadi objek studi orang asing. Sementara kita sebagai pewarisnya justru kehilangan akses terhadap warisan leluhur kita sendiri. Ini adalah sebuah kehilangan yang luar biasa, sebuah amnesia sejarah yang disengaja. Proses kolonisasi ini tidak hanya merampas kekayaan dan kedaulatan, tapi juga secara sistematis mencoba menghapus identitas, bahasa, adat istiadat, dan sistem nilai Melayu dianggap kuno dan harus digantikan dengan budaya Eropa. Para elite lokal dididik dengan cara barat, perlahan menjauhkan mereka dari akar budayanya sendiri. Sejarah pun ditulis ulang dari sudut pandang pemenang. Para pahlawan yang melawan kolonialisme dicap sebagai pemberontak, sementara mereka yang bekerja sama dianggap sebagai pemimpin yang bijaksana. Narasi sejarah yang kita pelajari di sekolah seringkali melompat dari era kerajaan langsung ke era pergerakan nasional, seolah-olah ada ratusan tahun yang kosong. Padahal, di masa-masa kosong itulah perjuangan paling getir dan pengorbanan terbesar terjadi. Namun,
Api peradaban Melayu tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya tertidur, menunggu waktu untuk bangkit kembali. Semangat perlawanan terus membara di hati rakyat. Lahirlah pahlawan-pahlawan seperti Tuanku Tambusai atau Sultan Syarif Qasim II yang dengan gigih berjuang melawan penjajah hingga titik darah penghabisan. Bahkan, Sultan Syarif Qasim II membuat pengorbanan terbesar dengan menyatakan kerajaannya bergabung dengan Republik Indonesia yang baru lahir dan menyumbangkan seluruh hartanya untuk perjuangan kemerdekaan. Ini adalah bukti bahwa semangat kebangsaan dan cinta tanah air lebih besar dari sekadar takhta dan kekayaan. Ini adalah puncak dari perjuangan panjang melawan penindasan. Jadi, apa rahasia kelam di balik sejarah Riau? Rahasianya adalah bahwa sebuah peradaban yang begitu maju dan berpengaruh bisa dilemahkan dan nyaris dilenyapkan, bukan hanya oleh meriam dan senapan, tetapi oleh politik adu domba, pengkhianatan, dan penghapusan memori kolektif. Jejaknya yang hilang sebenarnya tidak benar-benar hilang, melainkan sengaja dikaburkan, dijarah, dan ditulis ulang oleh para penjajah. Tugas kita sekarang, sebagai generasi penerus, adalah menemukan kembali jejak-jejak itu, mempelajari kembali sejarah kita dari sumber-sumber primer, mengunjungi situs-situs peninggalan leluhur, dan yang terpenting, menceritakan kembali kisah kebesaran, perjuangan, dan pengorbanan mereka dengan narasi kita sendiri, narasi bangsa yang merdeka. Dengan memahami masa lalu yang kompleks ini, kita bisa lebih menghargai apa yang kita miliki hari ini. Kemerdekaan dan kedaulatan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan panjang yang penuh darah dan air mata. Sejarah Riau adalah mikrokosmos dari sejarah Nusantara, sebuah pelajaran berharga tentang pentingnya persatuan, bahaya dari perpecahan, dan kekuatan sebuah identitas budaya yang tak lekang oleh waktu. Mari kita jadikan sejarah bukan sebagai beban, tapi sebagai kompas yang menuntun langkah kita ke masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kita kali ini. Semoga video ini bisa membuka wawasan baru bagi kita semua tentang betapa kaya dan luar biasanya sejarah bangsa kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang tahu tentang kisah ini. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan petualangan sejarah kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.